Edisi jawab ulas kembali dari Cengklung Farm. Pertanyaannya seperti ini. Email YouTube dengan email fanpage pada Facebook ya tentunya sama. Apakah boleh? FB atau fanpage-nya sudah monetisasi. Jadi maksudnya ini satu email untuk Facebook fanpage yang sudah monetisasi dan juga untuk channel apakah boleh dan apakah aman tentunya ya. Masalah boleh, masalah aman tergantung. Saya akan sedikit kasih ilustrasinya. Fanpage Facebook, terus ini untuk channel dengan menggunakan satu email ya. Kalau pertanyaannya apakah bisa, saya rasa satu email untuk channel, untuk Facebook itu tidak masalah, ataupun juga untuk akun-akun lainnya seperti Twitter, terus Instagram dan lain sebagainya, ataupun juga untuk situs-situs lain daftar yang memang memerlukan email, itu bisa saja, tidak masalah. Nah, kalau pertanyaannya adalah aman atau tidak ya, nah itu beda lagi ceritanya ya. Meskipun satu email ataupun beberapa email aman dan tidak itu beda lagi ceritanya tentunya. Jadi kayak gini, misalnya untuk Facebook, untuk channel dengan satu channel email ataupun dua email ya, ataupun masing-masing, misalnya kayak gini, Facebooknya masing-masing, channelnya masing-masing. Nah, ini apakah lebih aman seperti ini ataukah memang lebih aman yang hanya satu email ya, satu email saja tanpa harus ada email lain ya. Itu sih masalah aman dan tidaknya sebenarnya menurut saya adalah tergantung user ya, bagaimana penggunanya ya, penggunanya bagaimana, apakah itu memaksimalkan fitur yang ada di Google misalnya ya. Kalau Google itu kan punya namanya verifikasi 2 langkah ya, untuk email, terus untuk membuka, pokoknya semuanya fitur yang dimiliki Google termasuk foto, drive dan lain sebagainya. Nah ya, ini usernya yang penting bisa enggak untuk menggunakan itu, memaksimalkan itu, bila perlu juga menggunakan autentikator yang 2 langkah itu juga lebih aman. Nah ya, meskipun itu hanya satu email nggak masalah, artinya satu email untuk Facebook juga untuk channel itu nggak masalah ya, apabila memang maksimal itu. Dan juga beberapa langkah mungkin seperti mengganti password secara berkala ya, ini sudah saya pernah bahas di video sebelumnya yang ini. Nah sekarang kayak gini, kenapa tidak aman? Itu karena salah satunya adalah tindakan yang dilakukan oleh user tentunya ya. User itu saya, pemilik email ataupun pemilik channel ya, baik itu untuk membuat apa namanya Facebook, membuat channel dan lain sebagainya, itu tergantung user. Apabila usernya tadi melakukan tindakan memaksimalkan fitur keamanan, saya rasa aman ya. Maksudnya tidak ada istilah rentan antara satu email saja dengan yang 2 email. Tapi memang bedanya kayak gini ya, apabila satu email ya, satu email nah digunakan untuk Facebook, digunakan untuk channel. Nah kalau emailnya ini yang bermasalah, email ini bermasalah, misalnya kena banned, tapi bukan emailnya ya, akun Google-nya, terutama adalah Google-nya ya. Karena apa? Akun Google itu meliputi ada email, ada foto, Google Drive, channel atau YouTube. Nah itu
Kalau akun Google-nya yang bermasalah, ini baru akan masalah semuanya di sini. Di sini juga baik channel ataupun Facebook. Facebook login menggunakan email. Nah, kalau Facebook ini meminta OTP misalnya ataupun kode yang dikirim dari Facebook ke email ini sudah nggak bisa dibuka karena memang Google-nya bermasalah ya, otomatis ya ini juga akan masalah nantinya kayak gitu. Itu salah satu keuntungan memang itu ya. Beda lagi mungkin kalau tiap-tiapnya itu berbeda-beda ya, ada emailnya masing-masing kayak gitu ya. Jadi misalnya ini emailnya trouble ya, ataupun Google-nya lah kayak gitu. Nah, untuk login Facebook ya, dan ini juga untuk channel dengan email yang berbeda. Nah, itu ketika yang ini kenang banned ya, ataupun masalah lainnya ya, otomatis ini tidak akan terdampak ke sini. Beda lagi kalau tadi satu Gmail untuk ini dan juga untuk ini, kalau ini kena masalah, ininya juga masalah, ini juga nggak bisa diakses tentunya. Kalau semacam ini yang kedua ya, dengan dua email ya, memang keuntungannya semacam itu. Ketika ini yang di delete atau di banned, ini tidak terdampak ya. Nah, tapi ini yang hanya terdampak ya, ini karena memang Facebooknya sudah breaknya udah lolos ya, udah ada iklannya. Jadi tanyanya aman yang bagaimana? Kalau dengan cara yang seperti ini ya, saya rasa aman ya, dua email dengan masing-masing hak akses ya, intinya ya, itu masalah nggak apa-apa ya. Tuh, nah ini. Tetapi ini juga bagaimana usernya ya, bagaimana user ya, meskipun memiliki dua email dengan masing-masing hak akses untuk Facebook, untuk channel ya, tapi usernya ini ya, user suka membuka ataupun email tersebut tadi ya, meskipun ada email 1 dan email 2, misalnya untuk mengakses ke situs ataupun situs yang memang apa ya, berbahaya lah ya. Nah, di dalamnya ada malware, ada pokoknya yang mencuri data ataupun lain sebagainya ya, itu ya pasti akan masalah semuanya. Artinya meskipun kita menggunakan dua email, kalau emailnya itu sembarangan masuk sana sini, tidak melihat situs-situs apa namanya yang memang aman kayak gitu, yang tidak aman masuk saja ya, otomatis ini kemungkinan nanti bisa terhack semuanya. Artinya kalau ini sudah terhack ya, baik itu untuk Facebook misalnya, untuk channel dengan masing-masing hak akses email, kalau emailnya sudah trouble-nya karena tadi ya masuk ke sini misalnya ataupun lain sebagainya ya, ini sama saja ya gitu. Jadi intinya adalah usernya tentunya ya, usernya harus lebih hati-hati, jangan sembarangan masuk. Dan juga tips-tips lainnya seperti mengganti password dengan berkala dan lain sebagainya, seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya ya, itu ya. Kesimpulannya adalah bukan masalah satu email atau dua email ya kayak gitu, tapi usernya. Jadi intinya masalah aman tentunya ya, kalau masalah boleh tentu boleh, tapi masalah aman tergantung user. Intinya itu jawabannya ya. Terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.